kota Lisbon, Portugal, tahun 1432. Wabah penyakit yang dahsyat melanda Lisbon pada tahun 1432. Mereka yang berhasil melarikan diri karena ketakutan keluar dari kota itu, sehingga menyebarkan penyakit itu ke seluruh penjuru negara Portugal. Ribuan pria, wanita, dan anak-anak dari semua golongan meninggal karena wabah yang ganas itu. Demikian ganasnya wabah tersebut sehingga orang mati di mana-mana, di meja, di jalanan, dalam rumah, toko-toko, di pasar, dan juga di dalam gereja. Bila menggunakan ungkapan para ahli sejarah, penyakit itu menyambar seperti kilat dari satu orang ke orang yang lain, atau menyebar melalui sepatu, celana, baju, ataupun topi yang digunakan oleh orang yang terkena penyakit itu. Para pastor, dokter, dan perawat harus mengangkat begitu banyak tubuh, dan masih banyak lagi yang tergeletak di jalanan tidak terkuburkan. Anjing-anjing menjilati darah mereka dan memakan daging mereka. Anjing-anjing itu terinfeksi sehingga semakin mempercepat dan memperluas penyebaran penyakit itu. Di antara mereka yang membantu orang-orang yang sekarat tanpa pamrih, ada seorang uskup agung, Monsinyur Andri Dias, yang tinggal di biara pertapaan Santo Dominikus. Uskup ini melihat wabah ini sungguh tak tertanggungkan dan meluas setiap hari. Ia mendesak orang-orang yang sedih dan putus asa untuk menyebut nama kudus Yesus. Uskup itu pergi kemana-mana, mendesak dan menganjurkan mereka yang sakit dan sekarat, juga mereka yang belum tertular, untuk menyebut berulang-ulang, Yesus, Yesus. Katanya, tuliskan di kartu-kartu dan letakkan kartu-kartu itu di tempat milikmu. Pada malam hari, letakkan kartu itu di bawah bantal, letakkan di pintu-pintu, tetapi lebih dari semua itu, secara terus-menerus mengungkapkan dengan bibirmu dan dalam hatimu nama yang paling berkuasa ini. Ia seolah-olah menjadi malaikat pembawa kedamaian bagi yang sakit dan sekarat. Para penderita yang malang merasakan kehidupan baru dan menyebut nama Yesus. Mereka memakai kartu nama Yesus itu di dada mereka dan juga membawanya dalam kantong pakaian mereka. Kemudian uskup mengkhotbahkan hal ini di dalam gereja Santo Dominikus. Sekali lagi ia berkata kepada mereka mengenai kuasa nama Yesus. Dan ia memberkati air dalam nama Yesus, menyuruh semua orang memerciki diri mereka dan wajah orang-orang yang sakit dan sekarat. Sungguh ajaib. Orang-orang sakit menjadi sembuh, wabah itu berhenti, dan dalam beberapa hari, kota itu terbebaskan dari wabah yang menderanya. Kabar tentang itu tersebar ke seluruh negeri, dan dengan serta-merta mereka mulai menyebut nama Yesus. Dalam waktu yang relatif singkat, Portugal dibebaskan dari penyakit yang mematikan itu. Orang-orang yang bersyukur selalu mengingat apa yang telah mereka saksikan dan terus mengasihi dalam keyakinan akan penyelamat mereka dalam kesusahan, mara bahaya, dan ketika berbagai bentuk kejahatan mengancam mereka,
mereka memohon kepada Yesus. Persaudaraan keagamaan pun dibentuk dalam gereja-gereja. Prosesi nama kudus diadakan setiap bulan. Altar-altar dibangun untuk menghormati nama yang terberkati ini, supaya kutuk yang terdahsyat yang pernah dijatuhkan atas kota negara itu dapat diubah menjadi berkat. Selama berabad-abad, keyakinan akan nama Yesus ini terus berlangsung di Portugal dan tersebar ke Spanyol, Perancis, dan ke seluruh dunia. Anda mungkin bertanya, bagaimana satu kata ini saja dapat membuat mukjizat? Sebab Yesus adalah sabda Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Allah dengan sabdanya ini telah menjadikan jagat raya dan menjaganya agar tidak musnah. Dan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia, Dia mengosongkan diri menjadi sama seperti kita untuk menyerahkan diri sebagai kurban penebusan dosa. Sehingga jika kita menyebut nama Yesus, kita mempersembahkan kepada Bapa kasih yang abadi, satu-satunya kurban yang berkenan kepada Bapa. Dan kurban abadi inilah yang dihadirkan kembali dan dipersembahkan kepada Bapa pada setiap misa yang dirayakan setiap hari di dalam gereja Katolik. Kurang lebih 500.000 misa dirayakan dalam sehari di seluruh dunia. Akan menjadi suatu doa yang luar biasa jika kita mempersembahkan 500.000 misa yang dirayakan setiap harinya di seluruh dunia. Santa Maktildis biasa mempersembahkan sengsara Yesus dalam persatuan dengan misa di seluruh dunia bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Suatu ketika Yesus memperlihatkan kepadanya api penyucian terbuka dan ribuan jiwa masuk ke dalam surga berkat doa kecilnya. Kita juga bisa mempersembahkan misa di seluruh dunia untuk intensi kita masing-masing, untuk dunia dan juga untuk negara kita tercinta ini. Demikian video saya kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.